Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya ya. Kita baca alhamdulillah. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu perbanyak salawat, insya Allah dapat syafaat nanti ya. Yang Ustaz sayangi kalian semua dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar materi yaitu fungsi matematika di Microsoft Excel ya. Jadi di Microsoft Excel itu lebih luas ya, jika hanya matematika, nanti huruf-huruf juga bisa dikelola di Excel ini ya. Nah, di sini Ustadz udah kasih data nih ya, data A, data B, data C, data D, data D, E ya. Nah, fungsi matematika itu ada yang namanya ABS ya. ABS itu adalah absolut artinya ya. Artinya absolut. Nah, ya. Kalau round itu untuk menggenapkan ya. Kalau UNT itu gunanya untuk pembulatan. Nilai pembulatan dan bilangan di belakang titiknya di sini tidak dihiraukan. Nah, nanti di sini diartikan ya. Ini data-data INT, data-data mode, data-data SQRT. Nah, ini data sudah Ustaz kasih aja ya. Jadi kalian nggak usah ngetik lagi ya, nanti silakan ambil di Google Classroom data ini ya. Nah, di sini ada tabel yang kosong, adik-adik semua. Ada tabel yang kosong. Nih ya, sini ABS itu kegunaannya apa sih? Ya, kegunaannya apa? Round itu kegunaannya buat apa? INT buat apa? Kalian tulis di sini. Misalnya ABS. ABS itu untuk apa? Untuk menentukan, tulis ya, untuk menentukan harga absolut atau mutlak. Nah, ya, ini mutlak. Dari suatu bilangan atau angka pada suatu sel, absolut atau mutlak dari suatu bilangan atau angka. Nah ya. Nah kalau kayak gini gimana nih, kok dia nggak kelihatan? Kita rubah menggunakan Robtek. Ting. Nah, gunakan Robtek seperti ini ya. Jadi dia di sini ya posisinya. Jadi ke bawah ngikutin lebarnya kok kolom ya. Ngikutin lebarnya kok kolom. Terus di sini juga kalian isi round itu gunanya buat apa? Diisi ya. Diisi. Buat apa? Digunakan untuk membulatkan suatu bilangan sesuai angka yang kita tentukan. Angka yang kita tentukan. Satu-satu aja ya. Misalnya ini. Nah, ini contohnya gimana nih contohnya nih. Nah, contohnya ngambil dari data ini ya. Misalnya seperti ini. Sama dengan. Nah, setiap rumus harus diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan, karena di sini fungsinya ABS berarti tulis ABS. ABS ini buat apa? Tadi menentukan harga absolut mutlak dari bilangan atau angka. Datanya kita ngambil dari sini ya. Berarti ABS kita klik. Lalu kata dia di sini
syaratnya harus number aja. Apa ya, udah, jadi nggak usah ada embel-embel titik koma ya. Langsung aja ambil datanya. Nih, klik. Untuk menentukan harga absolut dari 12 ini atau B4 ini berapa nilainya. Kita langsung enter aja. Nah, 12. Nah, 12. Sama seperti ini contohnya. Contohnya ada 5 nih ya. Kalian buat contohnya ada 5. Bagaimana? Nah, biar bagus, Ustadz nambah dulu ya. Bagaimana memasukkan baris antara fungsi matematika dan ABS ini? Gampang, klik kanan, insert. Nah, dapat deh. Nah, ya, dapat baris baru. Nah, di sini contoh pertama atau contoh A ya. A B C D I. Nah, jadi contohnya ke samping ya. Nah, kita cek lagi. Kita buat lagi contohnya sama dengan ABS. Klik 2 kali absolut. Nilai B yang mana nih? B yang ini ya. Min 12. Kita lihat. Min 12 ini kalau kita fungsikan matematika dengan UBS, berapa nilainya yang akan kita dapat? Enter. Ternyata 12 juga, saudara-saudara. Jadi walaupun nilainya min plus semua dimutlakkan, tidak ada minnya. Nah, seperti itu ya. Contoh satu lagi sama dengan ABS. Klik 2 kali atau bisa juga langsung buka kurung ya. Numbernya yang 8. Berapa nilainya? Tetap 8. Jadi mutlak. Jadi nggak ada embel-embel min atau plus ya. Nih, nanti yang ini kalian isi juga ya. Isi sendiri. Nah, ini juga diisi sendiri ya. Contoh sekarang yang round. Nih, yang round. Yang round. Round itu fungsinya buat apa? Untuk membulatkan suatu bilangan sesuai dengan angka yang kita tentukan dari data ini ya. Coba klik di sini. Setiap rumus harus diawali dengan sama dengan round, tulis round. Nah, klik aja 2 kali, klik 2 kali nanti dia otomatis ada buka kurungnya ya. Round itu syaratnya apa? Number, titik koma, num digit. Nah, biasanya ada titik koma atau koma tergantung komputernya ya. Kalau di sini dia butuh titik koma nih. Jadi nanti harus titik koma. Round itu untuk membulatkan bilangan. Nah, ini kan bilangannya 2,3333. Bagaimana dibulatkan? Berarti numbernya ini kan C4. Yang mau kita bulatkan adalah data dari C4 ini. Terus titik koma, number digit, mau berapa yang mau kita butuhkan? Ini kan digitnya di belakang desimal ini 3333, ada 4 kan. Kita akan butuh hanya 2 saja. Berarti kita gunakan 2 misalnya ya. Jadi di belakang koma kita butuh 2 saja. Setelah number digitnya kita tentukan sendiri, ini bebas lah ya. Mau 1, 2, 3, 4. Kalau 4 mah sama aja kan. 5 nggak bisa karena di sini ada 4 datanya ya. Enter. Nah, jadi dia ngambil di belakang desimal, di belakang koma hanya 2 saja. Sekali lagi sama dengan round. Klik 2 kali. Number ini berarti data yang B ya. Data yang B, titik koma. Ini di belakang komanya ada 3. Bagaimana supaya kita tidak ada komanya menjadi 1 misalnya ya. Di belakang koma menjadi 1. Ya udah tulis 1 ya, tulis 1, enter. Nah, jadi yang tadinya nilainya 12,66 karena kita butuh digitnya hanya 1 di belakang koma menjadi 12,7. Nah, C5
titik 2 1. Nah, gampang ya. Ini diteruskan kalian pakai rumus sendiri ya. Nah, sekarang masuk INT. INT ini gunanya buat apa? INT itu untuk menentukan huruf besar, kecil aja ya. Untuk menentukan nilai pembulatan dan bilangan belakang titik desimal tidak dihiraukan, dan bilangan di belakang titik desimal tak dihiraukan. Nah, ini fungsi dari INT ya. INT ini misalnya datanya ini kan ya. Bagaimana caranya supaya di belakang koma itu nggak dihiraukan? Ini kan 33,45 ya. 55,8. Ini nanti nggak dihiraukan 45-nya. 8-nya tidak dihiraukan. Nah, caranya seperti ini, sama seperti tadi ya. Sama dengan INT. Klik 2 kali INT-nya. Number. Nah, nih 33,45. Kalau dimasukkan rumus INT jadi berapa? Kita enter. Jadi 33 ya. Jadi koma 45-nya ini nggak dihiraukan ya, karena kita menggunakan rumus INT. Contoh satu lagi, INT. Nah, langsung buka kurung. Ini 55,8 ya. Kita enter saja. Jadi hanya dianggap 55 saja. Komanya nggak dianggap. Seterusnya nanti kalian buat sendiri di sini ya. Sekarang masuk ke rumus fungsi matematika namanya mod. Mod itu gunanya buat apa? Untuk menentukan nilai sisa hasil pembagian. Nah, untuk menentukan nilai hasil pembagian. Nah, bagaimana contohnya cara mengaplikasikannya? Ini biar ini kita klik delete aja di blok row-nya, klik kanan delete. Nah, ini terlalu panjang biar ya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, sama dengan mod titik, klik 2 kali number dan divisor. Nah, hati-hati nih ya, number mana yang mau menentukan hasil pembagiannya, nomor ini kan. Nah, pakai data yang ini aja ya, 7. Divisornya itu adalah pembagian divisi, divisi dibagi-bagi ya, divisi titik koma. Nah, atau tergantung komputer kalian ya, titik koma atau koma, divisor. Kita mau dibagi berapa ini? 7. Misalnya 7 mau dibagi 2 ya, misal ya. Nah, ini tentukan sendiri divisornya ya. Terus 7 kalau dibagi 2 berapa? Nilainya seharusnya berapa? 35 ya, bukan 35 ya, tapi 3 ya, 3. Coba kok 1? Oh iya benar. Jadi di sisanya 1. Misalnya Ustadz punya 7 kelereng. 7 kelereng dibagi 2 anak. Masing-masing anak dapat berapa? Dapat 2 kan? Nah, jadi ada 1 sisa lagi, namun 1 nggak bisa dibagi. Ya, kalau misalnya ulangin lagi lah ya. Ulangin lagi nih. Mod dibagi dengan 3 aja biar enak ya, 3.
Jadi 7 dibagi 3 seharusnya kan berapa? 2,5 ya. Nah, ini kok 1, gimana ini? Artinya sisa dari pembagian ini, misalnya ini 7 ya, ini kan ada 7 dibagi dengan 3, jadi masing-masing dapat 1, misalnya dapat 2, ya kan? Jadi ada sisa 1 lagi ya, sisa 1 lagi itu namanya hasil dari mod untuk menentukan nilai hasil pembagian. Sekali lagi ya, ulangin. Sama dengan mod. Kita klik 2 kali. Nah, nilai B berarti ya B dibagi atau divisornya berapa? Misalnya 2 misalnya. 4 dibagi 2 habis dia, ya kan? Nggak ada sisa. Sekali lagi. Mod data yang kecil ya, berarti ini 6 ya, dibagi 4 misalnya. Nah, untuk pembagian ini kalian boleh bebas ya. Divisornya mau 2, 3, 4 boleh bebas. Nah, 2. Nah, jadi mod ini adalah untuk menentukan hasil pembagian, menentukan nilai hasil pembagian. Nilai sisa, maaf, nilai sisa. Nilai sisa. Nanti ada sisa ya. 6 dibagi 4 berarti dapat 1 kan mereka. Terus ada sisa 2 lagi yang nggak bisa dibagi ya. Karena 2 kalau dibagi 4 mereka berarti dapat setengah-setengah ya. Gitu ya. Nanti dipikirkan lagi tentang mod ini. SQRT sekarang, SQRT. SQRT ini apa gunanya? Untuk menentukan hasil dari akar kuadrat suatu bilangan. Enter. Nah, ini ngapa nggak ke bawah? Kalau dia nggak ke bawah, klik aja ini, pakai arrow tag. Nah, nanti dia ke bawah ya. Jadi SQRT ini adalah hasil dari akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, ini bilangannya udah ditentukan ya. Tinggal ngambil dari sini aja datanya. Misalnya sama dengan SQRT kuadrat dari 36 itu berapa? Sama dengan 6. Karena 6 dikali 6 adalah 36. 6 dikali 6 adalah 36. Sekarang lagi, sama dengan SQRT kuadrat dari 100 itu berapa? Sama dengan 10. Ngapa? Karena 10 kali 10 adalah 100. Dan seterusnya sampai sini kalian isi ya. Jadi semuanya harus diisi. Ini diisi. Di halaman berapa? Di halaman, bisa kalian lihat halaman berapa nih? Halaman 150 sampai 151. Nah, bisa dicek nanti di komputer kalian halaman 150 sampai 151 ya, untuk mengisi tugas hari ini. Nah, demikian dari Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini akan bermanfaat biasanya untuk programmer di pakai rumus-rumus ya, pakai membuat aplikasi sederhana menggunakan Excel. Ini sangat digunakan rumus-rumus ini ya. Misalnya seperti ini, untuk membulatkan, misalnya ada orang gajian
2.356.000 rupiah. Sedangkan di kita nggak ada 6 rupiah kan, maka kita bulatkan dengan rumus ini round ya. Jadi dibulatkan, misalnya dapat 2.451 rupiah, kita bulatkan menjadi 24 juta aja ya. Nah seperti ini. Sekali lagi dikit ya, ada yang lupa. Round itu membulatkan. Perhatikan round sekali lagi ya. Ini dibulat number ini round ini 155 kita bulatkan titik koma, bukan digit tapi langsung min 2 coba. Min 1. Apa yang terjadi kalau kita gunakan round pembulatan min 1 dari nilai 155 ini? Kita lihat. Nah, jadi 160. Karena dibulatkan dia ya. 155 dibulatkan min 1 menjadi 160. Ya, demikian. Kalian tinggal hari ini berarti tinggal kunjungi Google Classroom, download data ini, lalu isi kegunaannya, isi contoh-contohnya ya. Jangan lupa kasih nama, kirim ke Google Classroom lagi. Mudah-mudahan kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.